Anda kembali di Breaking News TV One dan kita akan kembali bergabung dengan Leo Chandra yang sudah berada di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Leo, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Andi Kumalasari dan pemirsa TV One. Maaf tadi kita terpotong sedikit untuk berbincang kembali dengan keluarga dari Peggy Setiawan, yaitu sang ibu dan juga sang adik dan juga tim kuasa hukum. Selamat pagi Bu Kartini, tadi kita sempat terpotong sedikit. Bu, saya ingin menanyakan nih, bagaimana sih sosok Peggy di rumah, seperti apa Bu? Ya, sosok Peggy di rumah, dia anak penurut juga, dia sangat penurut sama ibunya, juga sangat sayang sama adik-adiknya karena Peggy adalah tulang punggung dari keluarga kami. Sedari dari Peggy lulus sekolah, Peggy membiayai semua adik-adiknya buat kebutuhan kehidupan adik-adiknya, juga buat biaya sekolah adik-adiknya. Karena keluarga kami ditinggal oleh ayahnya Peggy dari kecil, dari mau lulus SD mau masuk SMP, Peggy udah ditinggal sama bapaknya nikah lagi, jadi itu yang biayain semua Peggy buat sekolah adik-adik. Berarti bisa dikatakan Peggy ini tulang punggung keluarga, Peggy ini pekerja keras, dan juga ini Peggy ini sosok yang sayang keluarga, seperti itu ya Ibu ya. Dan kemudian Ibu, pada saat Peggy ditangkap Bu dan dijadikan tersangka, pada saat itu Ibu itu sedang ngapain? Kemudian bagaimana Bu respon Ibu ketika anak Ibu Peggy Setiawan ini menjadi tersangka dan harus ditahan Bu? Ya, hati saya sangat sakit dan saya sangat shock mendengar anak saya ditahan karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Anak saya juga tidak bersalah. Anak saya waktu itu sedang ada di Bandung kerja sama bapaknya. Kok tiba-tiba jadi sekarang anak saya ditahan dan ditangkap. Saya belum percaya kalau anak saya sedang ditangkap ya. Dan pada saat itu Ibu posisinya berada di mana Bu? Karena kan Peggy posisinya sedang ada di Bandung bekerja dengan bapaknya, begitu ya Ibu ya. Ibu pada saat itu lagi di mana Ibu? Saya lagi di rumah, lagi di Cirebon. Tiba-tiba itu Ibu Yanti nelpon ke saya, "Bi, ke rumah, katanya ada yang mau diomongin." Itu pas maghrib Ibu Yanti nelpon. Pas kata Bibi, "Ya udah Bu, nanti Bibi ke rumah." Pas Ibu sambil meluk saya, "Ibi yang sabar," katanya. "Ada apa Bu?" Itu Peggy ditahan katanya gitu. Peggy ditahan, Bibi yang kuat. Ya gimana ya perasaan seorang ibu. Langsung saya lemas semua badannya. Terus ya udah Bi, sabar. Ibu juga memeluk lagi. Terus udah Bi, kuat. Nanti pagi kita ke Bandung, kita ketemu sama Peggy katanya gitu. Ibu, saat ini pemirsa TV One dan juga masyarakat Indonesia sedang menonton dan melihat Ibu. Ibu boleh melihat ke layar kaca Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Peggy dari hatinya Ibu? Ya, saya menyampaikan buat Peggy supaya Peggy kuat dan tabah, dan Peggy tetap berdoa demi kebebasan Peggy. Mama di sini sedang berjuang dengan tim penguasa hukum Peggy. Semoga Peggy kuat dan tabah. Doa Mama selalu menyertai anak Mama karena Mama yakin kalau anak Mama tidak bersalah. Oke. Dan Luciana juga sang adik yang juga punya kedekatan dengan AA Peggy. Pengen tahu dong seperti apa sih sosok AA Peggy bagi Luciana sang adik? Ya, menurut saya kakak saya itu sangat baik sama saya dan adik-adik yang lainnya. Dia penyayang juga, apalagi dia itu membiayai saya dan adik saya sekolah. Terus kedekatan saya tuh sangat dekat sekali, apalagi pas waktu kumpul di rumah itu kayak dia tuh yang paling jahil gitu, suka kayak jahilin, isengin gitu biar adik-adiknya bisa kayak bercanda, ngobrol gitu. Terus semenjak kakak saya ditahan, saya merasa kehilangan banget. Gak ada lagi yang bisa menjahili lagi, gak ada yang bisa diajak bercanda lagi. Terus kayak kehilangan sekali. Nah, sama seperti Ibu Kartini,
apa yang ingin disampaikan ke AA Peggy, dan saat ini pemirsa TV One sedang menonton dan juga melihat perjuangan Ibu Kartini dan juga adiknya Luciana. Apa yang ingin disampaikan ke AA Peggy yang saat ini sedang ditahan? Untuk APG sehat-sehat. Kita di sini sedang berjuang untuk membebaskan APG karena saya yakin 100% APG tidak bersalah. APG waktu itu lagi kerja di Bandung untuk menafkahi kami semua di rumah. Dan saat ini Andi Kumala, Sari, dan juga pemirsa TV One, kita juga kehadiran dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, ada Bang Tony. Bang, seperti apa ini berjalannya sidang kemarin, kemudian apakah sudah puas untuk penyampaian dari tim kuasa hukum terkait dengan Peggy Setiawan ini? Ya, kami sampaikan ya, kemarin itu sudah dibacakan permohonan pra peradilan, pada intinya ya, mempersoalkan 5 hal. Ya. Pertama, mempersoalkan 5 tindakan penyidik atau keputusan penyidik ya dalam gugatan pra peradilan kemarin yang sudah dibacakan. Pertama, itu mempersoalkan penyitaan 2 unit sepeda motor yang dilakukan pada tahun 2016, yaitu sepeda motor Suzuki Smash dan Jupiter. Nah, kami persoalkan karena ya, berdasarkan pasal 38 ayat 1 KUHP, penyitaan ya yang dilakukan oleh penyidik itu harus ada izin ketua pengadilan negeri setempat. Nah, ini tidak ada tanda terima, tidak ada berita acara, apalagi ya ada izin ketua pengadilan. Itu tidak ada izin ketua pengadilan. Makanya itu masuk dalam materi gugatan Prapid. Kemudian yang kedua adalah penetapan daftar pencarian orang. Awalnya kami melihat ya silakan saja. DPO Polda Jawa Barat pada tanggal 14 Mei 2024 menetapkan DPO ya. Khusus Peggy alias Perong, dengan ciri-cirinya kan rambutnya keriting ya, tinggalnya di Banjarwangun. Nah, tapi belakangan kemudian setelah ditangkap Peggy Setiawan, klien kami ya, anaknya Ibu Kartini, dan berdalih bahwa inilah orangnya DPO ini. Nah, akhirnya kami dalam materi pra peradilan juga kami persoalkan penetapan DPO kalau memang ditujukan kepada klien kami. Apa? Jadi di dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 17 angka 6 itu dikatakan ya bahwa tersangka yang dipanggil untuk diperiksa atau dimintai keterangan dalam perkara pidana kemudian keberadaannya tidak jelas, maka dibuat daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Artinya yang bisa ditetapkan sebagai DPO berdasarkan pasal 17 Perkapolri nomor 6 tahun 2019 adalah tersangka yang harus DPO. Sementara kalau menuju ke Peggy Setiawan, DPO itu Peggy Setiawan belum tersangka. Nah, ini cacat hukum. Jadi penetapan DPO-nya saja Polda Jawa Barat ini cacat hukum karena sebelum tersangka itu ditetapkan DPO. Dalam Perkapolri itu harus tersangka dulu baru ditetapkan DPO, udah jelas pasalnya. Kemudian yang ketiga, ya, itu penangkapan pada tanggal 21 Mei 2024. Penangkapan itu boleh dilakukan terhadap seseorang yang dengan bukti permulaan yang cukup, minimalnya 2 alat bukti. Nah, berarti untuk mengkonfirmasi 2 alat bukti, misalnya katakanlah penyidik memiliki 2 alat bukti, taruhlah misalnya rekaman CCTV, jelas rekaman CCTV itu misalnya mukanya jelas terhadap seseorang, kemudian ada alat bukti lagi pisau, itu jelas ya. Tetapi meskipun jelas ya, dalam KUHP itu harus dikonfirmasi pelakunya itu yang diduga pelaku, namanya proses penyidikan, jadi harus diperiksa dulu 2 alat bukti. Nah, ini tidak. Kemudian yang keempat ya, penetapan tersangka. Penetapan tersangka jelas dalam KUHP harus minimal 2 alat bukti, dan putusan Mahkamah Konstitusi selain 2 alat bukti juga harus diperiksa sebagai saksi. Ini enggak langsung ditetapkan tersangka. Dan itu semua tadi udah disampaikan pada saat kemarin ya Bang ya? Disampaikan dalam materi gugatan pra peradilan. Bang, karena ini sidangnya akan mulai, jadi kita akan sudah mengakhiri, dan sekali lagi terima kasih Ibu Kartini dan juga Luciana dan juga kuasa hukum. Kita akan sama-sama Andi Kumala Sari dan juga pemirsa TV One untuk mengikuti jalan sidang hari ini. Kembali ke Anda di studio, Andi Kumala.